Halo semuanya, gue Mikal dan di video kali ini kita bakalan ngebahas soal Apple Event yang diadain semalam ya. Jadi di Apple Event semalam itu Apple hanya memperkenalkan dua lini produknya ya, yaitu yang pertama adalah HomePod Mini dalam dua pilihan warna yaitu hitam dan putih dengan harga $99 US yang kalau kita convert ke rupiah itu jadi sekitar 1,5 juta rupiahan. Belum termasuk biaya pajaknya ya kalau masuk resmi Indo. Dan HomePod Mini ini juga bisa terintegrasi dengan baik ke iPhone kamu. Yang dengan kata lain, kalau kamu beli HomePod-nya aja, ini bakalan jadi kurang berguna. Biar fungsinya maksimal, kamu juga mesti punya iPhone-nya. Dan biar fungsi HomePod-nya maksimal, kamu juga mesti punya lebih dari satu untuk berbagai ruangan di rumah kamu. Lalu produk kedua yang diperkenalkan adalah iPhone 12 series yang punya 4 varian ya, yaitu iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, dan iPhone 12 Pro Max. Semua iPhone 12 series ini kini mengusung desain yang mirip dengan iPhone 5 ya. Bentuknya itu lebih mengotak dan pinggirannya itu tidak membulat seperti di iPhone 11. Semua iPhone 12 series ini menggunakan chipset A14 Bionic yang sudah mendukung teknologi 5G dan semuanya menggunakan jenis layar yang sama yaitu panel OLED Super Retina XDR. iPhone 12 mini memiliki layar sebesar 5,4 inci. Dua kamera belakang, satu kamera ultrawide 12 megapiksel dan satu lagi tuh kamera wide 12 megapiksel dan kamera ultrawide-nya sekarang sudah mendukung night mode. Sesuatu hal yang menurut gue seharusnya tuh udah ada sejak iPhone 11 ya, karena night mode itu sebenarnya udah cukup lama hadir sampai akhirnya diadopsi oleh iPhone. iPhone 12 memiliki layar sebesar 6,1 inci dan memiliki semua yang dimiliki oleh iPhone 12 mini. Hanya saja perbedaannya adalah layarnya yang lebih besar dan tentunya baterainya juga yang pastinya lebih besar ya. iPhone 12 dan iPhone 12 mini itu hadir dalam 5 warna yaitu black, white, blue, green, dan red. Dan kapasitas paling kecilnya itu mulai dari 64 GB kemudian ke 128 GB dan 256 GB. Dengan harga mulai dari $699 US untuk iPhone 12 mini dan $799 untuk iPhone 12. Kemudian ada juga iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max. iPhone 12 Pro itu mengusung layar sebesar 6,1 inci dan iPhone 12 Pro Max mengusung layar sebesar 6,7 inci. Keduanya hadir dalam pilihan warna graphite, silver, gold, dan Pacific Blue. Perbedaan paling terlihat dari iPhone 12 dan iPhone 12 Pro yaitu di bagian kameranya, di mana iPhone 12 Pro itu punya 3 kamera. Satunya lagi tuh kamera telefoto 12 megapiksel dan iPhone 12 Pro Max itu punya satu sensor tambahan yaitu sensor LiDAR atau Light Detection and Ranging yang fungsinya itu sebagai depth sensor. Membantu menentukan pengaturan jarak pada sistem augmented reality dan untuk membantu autofokusnya. Nah, salah satu hal yang paling menyebalkan dari rumor iPhone 12 series yang beredar adalah Apple tuh nggak bakal menyertakan kepala charger dan earpods pada paket penjualannya. Dan ternyata rumor itu tuh terbukti. Apple enggak lagi menyertakan kepala charger dan earpods atau bahkan dongle 3,5 mm ke Lightning pada paket penjualannya. Jadi kamu cuma bakalan dapat iPhone-nya, buku manual, serta sebuah kabel Lightning yang gue curiganya juga nggak bakal mendukung sistem fast charging ya. Untuk harganya sendiri, iPhone 12 Pro itu dibanderol mulai dari $999 untuk varian terendahnya di kapasitas 128 GB yang menurut gue ini adalah sebuah peningkatan yang cukup berarti ya, karena 64 GB itu udah nggak relevan lagi. Dan untuk iPhone 12 Pro Max itu dibanderol mulai dari $1.099 untuk kapasitas 128 GB juga. Ya, jadi mungkin sekian info singkat gue ya untuk Apple Event semalam. Kalau menurut kalian tuh gimana? Kalian bakalan beli nggak sih iPhone tanpa charger? Atau mungkin kalian ngerasa ya Apple kok ini bakalan ngebodohin konsumennya ya? Kok charger tuh kenapa sih nggak dikasih sekalian? Tapi satu hal yang pasti ya, Apple tuh mulai menghilangkan jack 3,5 mm sejak iPhone 7 dan itu mungkin sudah sekitar 4 tahun yang lalu yang kemudian diikuti oleh para vendor Android. Ya, pesan gue buat para vendor Android, kalau lu nonton video ini, please banget, jangan ikutin langkah Apple ya. Jangan. Ngilangin jack 3,5 mm aja itu sudah merupakan sebuah hal yang menurut gue tuh cukup mengganggu. Apalagi kalau ditambah nggak ada charger sama sekali. Lalu gue nih ya, secara pribadi tuh gue awalnya tertarik banget sama iPhone 12 mini karena bentuknya yang kecil. Lebih kecil dari iPhone SE malah. Tapi setelah gue beli iPhone SE, gue malah agak ragu buat ngambil iPhone 12 mini. Karena kalau lu tahu tuh chipset A14 Bionic itu kan pastinya bakalan kenceng banget. Malah bakalan jadi chipset terkuat di smartphone yang ada saat ini.
Tapi dengan layar segitu kecil di 5,4 inci, ya walaupun gue belum megang sendiri ya, gue tuh ragu gue bakalan pakai iPhone itu buat produktivitas gue semacam ngedit video. Gue bahkan ragu kalau ini tuh bakalan enak dipakai buat nonton dan kegiatan harian lainnya. Karena baterainya yang pasti juga cukup kecil. Jadi kayak sayang aja beli HP mahal-mahal dan powerful kalau ujung-ujungnya tuh cuma dipakai buat chatting dan sosmed aja. Ya menurut gue sih ukuran paling enak ya tuh di iPhone 12 atau iPhone 12 Pro. Dan yang pastinya tuh bukan yang kapasitasnya itu di 64 GB. Karena data aplikasi di iPhone itu boros banget, makan tempat banget. Oke deh, gue rasa sekian dulu untuk video kali ini dari gue. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya ke channel YouTube Gadget Apa. Dan jangan lupa buat follow Instagramnya Gadget Apa. Gue Mikael dari Gadget Apa undur diri and as always, have a nice day. Dah.